Mengapa kau terobsesi denganku? Jangan pernah bertindak konyol. Taeyong semakin mencengkram-cengkramnya pada Clara Choi. Ian sangat penasaran, oleh karena itu aku ingin memberitahunya, ledek Choi. Wanita sinting, mengapa kau tega pada sahabatmu sendiri? Ini sahabatmu sendiri. Memangnya salah jika menyukai pria yang sama. Aku pun tidak tahu tiba-tiba perasaan itu muncul. Aku sangat kagum padamu sehingga aku jatuh cinta padamu. Maaf ya, sepertinya foto pria itu terhapus karena aku diam-diam memfotonya, lirik Choi pada Taeyong. Wah, sayang sekali. Pria itu sangat tampan, berwibawa, baik, karismatik, dan dewasa, jelas Choi sembari pandangannya menatap lekat ke Taeyong. Yang tidak menyadari itu karena Taeyong berada di belakangnya. Lalu dia memiliki ujung pipi seperti Taeyong dan terlihat sayang dengan anak kecil. Ayah Apple lah. Taeyong sudah bermisu dalam hatinya karena kesal dengan Choi. Rasanya dia ingin sekali menyeret wanita itu pergi dari rumahnya. Aku tidak tahu, jawab Taeyong Choi. Kebetulan dia berada di divisi yang berbeda. Bohong Choi, jika kau bahagia saat melihatnya, aku akan dukung. Teruslah dekati. Ian menyenggol lengan Choi sambil terkekeh. Choi hanya mengangguk sambil tersenyum menatap Taeyong. Jaewoo sini dengan Naomi. Choi merentangkan tangannya, berat ingin menggendong Jaewoo. Lekas Ian mengambil Jaewoo dari Taeyong dan memberikannya pada Choi. Astaga, kau udah besar ya, berat badanmu bertambah ya. Choi mencubit ringan hidung Jaewoo gemas. Taeyong terkejut dan lekas melotot pada Choi. Pak, balas Taeyong dengan nada sedikit meninggi. Ian pun rada terkejut karena reaksi Taeyong seperti itu. Oh, maksudku, aku sudah cocok belum jadi seorang ibu? Tanya Choi lagi. Sudah, senyum ya. Taeyong mengepalkan telapak tangannya kencang. Dia heran dan frustasi mengapa sikap dan karakter Choi berubah drastis. Choi yang dia kenal dahulu tidak seperti ini, tidak semena-mena dan kurang ajar seperti ini. Apakah wanita itu stres setelah dicampakkan dan menjadi gila? Badan Taeyong heran. Membuat waktu semakin larut. Akhirnya Choi pamit untuk pulang. Taeyong dan Ian mengantar Choi sampai depan pintu. Hati-hati di jalan ya nanti. Ian mengangkat satu tangan Jaewoo lalu dilambaikan pada Choi. Choi pun membalas, aku pulang ya. Teh, panggil Ian. Taeyong terkejut lekas berdalam pelan. Kau kenapa? Seperti sedang memikirkan sesuatu. Oh tidak, sayang, tidak apa. Balas Taeyong. Apakah aku harus jujur padanya? Bagaimana jika dia kecewa dan marah? Sebaiknya aku harus jujur sebelum terlambat. Lebih baik mengatakan daripada tidak sama sekali. Sayang, panggil
Taeyong, Yan berdalam pelan menjawab panggilan suaminya. Misalnya, ragu Taeyong, Yan mengulangkan kepalanya. Tergantung jika kau selingkuh dan bermain dengan wanita, aku tak akan memaafkanmu, tegas Yan. Dia merasa hidupnya gugup mentah. Malam ini hormon adrenalinnya sangat lemah, sehingga dia tidak mampu berkata jujur pada Yan. Hari ini adalah hari Minggu di mana waktunya Taeyong, Yan dan Jaewon menghabiskan waktu bersama. Dia berencana untuk membawa istri anaknya pergi menuju suatu tempat wisata akuarium besar yang berada di sebuah mall pusat kota. Taeyong mengelap eri anaknya sambil tersenyum karena melihat anaknya senang ini. Bisa dibilang jika hari ini adalah untuk pertama kalinya keluarga kecil untuk keluar bersama dengan Jaewon lahir, tentunya membuat Taeyong dan Yan sama-sama antusias. Yan keluar dari rumah sambil membawa perlengkapan Jaewon dan stolarnya. Taeyong akan membuka bagasi mobil untuk memasukkan stolar dan tas perlengkapan milik Jaewon. Seperti saat ini, Taeyong melihat Yan sambil tersenyum memperlihatkan langsung pipinya yang dalam. "Ada apa, Teh?" tanya Yan yang malu di atap suami tampannya. "Ada apa? Aku hanya senang sudah lama tidak keluar bersama ya," senyum Taeyong. "Iya, aku pun senang karena untuk pertama kalinya kita membawa Jaewon keluar bersama. Jaewon sudah semakin besar sehingga aku ingin cepat mengenalkannya tentang dunia luar," balas Taeyong lagi. Yan mengangguk setuju. Sama halnya dengan Jaewon, anak itu membuka matanya lebar karena melihat sesuatu yang baru. Yan lihat di luar bintang laut. Dia sedikit berlari antusias mendekati suatu tabung gelas berisi beberapa bintang laut lekas. Yan mengikuti kemana Taeyong pergi. "Wah, Yan lihat itu ada kuda laut." Taeyong kembali antusias mendekati tabung gelas berisi kuda laut. Yan menggelengkan kepala heran karena melihat Taeyong antusias. Bukankah dia mengajak anaknya ke sini untuk memperkenalkannya? Mengapa dia yang menjadi sibuk sendiri? Taeyong bawa Jaewon melihat akuarium sambil mengenalkan beberapa nama ikan padanya. Jaewon dari tadi berteriak dan ikut mengoceh mengulang apa yang Taeyong katakan walaupun belum jelas. Yan hanya terkekeh melihat anaknya yang lucu. Di saat Taeyong sedang sibuk dengan Jaewon, Yan mendengar ponsel Taeyong berbunyi yang berada di dalam tasnya. Lekas Yan membuka tasnya untuk melihat siapa yang menelpon suaminya.
Teh, kau di mana? Mengapa tak mengangkat teleponku? Ian mengulurkan dahinya saat bingung siapa pemilik nomor tak bernama ini. Isi pesan tersebut memanggilnya Teh, di mana panggilannya cukup dekat untuk Taehyung. Ian juga melihat jika nomor tersebut sudah berkali-kali menghubungi suaminya semenjak pagi tadi. Ian menaruh sedikit curiga. Sayang, panggil Taehyung menginterupsi lamunan Ian. Ian akan menoleh ke depan dan terkejut jika jarak dirinya dengan Taehyung sudah cukup jauh. Ian hanya mengangguk paham, namun tetap saja Ian merasa ada hal aneh. Setelah puas dengan akuarium, mereka memutuskan untuk makan siang di suatu restoran Jepang. Semenjak di akuarium sampai di restoran ini, banyak pasang mata memperhatikan mereka, terutama memperhatikan Taehyung. Mungkin mereka merasa heran di usia mereka yang masih muda sudah memiliki anak. Aku ke toilet sebentar, kenapa Mbak Ponsel? Heran Ian. Tidak, aku sekalian ingin menghubungi orang kantor, balas Taehyung sedikit gugup. Setelah Taehyung pergi, Ian merasa curiga dengan isi pesan tersebut. Rasanya aneh jika ada yang mengirim pesan seperti itu pada Taehyung. Untuk menghilangkan kecurigaannya, lekas Ian menyuapkan Jiwo makanan bayi yang sebelumnya sudah dia buat di rumah. Jiwo sangat pintar, dia makan dengan lahap dan tenang. Oleh karena itu, banyak pasang mata yang memperhatikan Jiwo. Akhirnya makanan pesanan mereka datang. Kebetulan Taehyung telah kembali dari toilet. Jiwo sudah kenyang. Dia terlihat senang karena sedang bermain dengan mainan di tangannya. Tiba-tiba Jiwo menangis. Tangisnya menginterupsi momen Ian dan Taehyung. Bergegas Ian mencari tahu apa yang membuat Jiwo menangis. Ian menatap Taehyung. Sepertinya Jiwo punya besar. Taehyung lekas bangkit dari duduknya untuk menghampiri Jiwo. Taehyung tiba-tiba menghentikan dahi. Karena rasa penasarannya sangat besar, Ian akhirnya mencoba untuk mengangkat teleponnya. Dia berhasil memijit tombol hijau pada layar ponsel, kemudian membawa ponsel Taehyung pada telinga kanannya. Ian masih terdiam, dia belum mengeluarkan sepatah kata pun. Dia ingin memastikan siapa yang menelpon suaminya. Ian mengira kuku gelisah, dia takut mendengar suara wanita di seberang sana. Cukup aneh jika Taehyung pun tak menyimpan nomor tersebut di ponselnya. Setelah itu, sambungan telepon terputus. Ian bernafas lega, tak ada yang perlu dikhawatirkan pada Taehyung. Udah lama Taehyung telah kembali. Taehyung mengatakan Jiwo kembali pada tidurnya. Lucunya, kata seorang pengunjung memuji Jiwo. Ian dan Taehyung menoleh ke arah
Memang lebih baik menikah muda. Kalian registrasi, balas wanita berubah itu sambil tersenyum. Terima kasih Bu, balas Yen sambil tersenyum. Banyak pengunjung dan menaruh perhatiannya pada dua insan tersebut karena keduanya sama-sama terlihat tampan dan cantik. Tentunya anak yang mereka bawa sudah terlihat tampannya sejak kecil. Setelah berbincang singkat dengan pengunjung lain, Yen dan Theo bersiap untuk pulang karena Yen telah menyelesaikan makanannya. Tadi ada yang menelpon. Maaf ya, aku mengangkatnya karena terlalu penting. Mohon Yen, siapa? Tanya Theo. Si Jack, teman kantormu. Si Jack, tanya Theo heran.